Halo guys, selamat datang di channel kami. Don't forget to subscribe ya guys. Kami membutuhkan subscribe and viewers dan like-nya. Semoga kalian bermanfaat buat kami. Jangan lupa ya guys, please jangan lupa klik tombol subscribe guys, karena subscribe itu gratis. 141. Hukum musik. Diriwayatkan dari Safwan bin Umayyah, beliau berkata, kami sedang berada di samping Rasulullah. Kemudian datanglah Amr bin Murrah. Seraya berkata, ya Rasulullah, Allah telah mentakdirkan daku bernasib jelek. Kulihat rezekiku hanya dari via rebana kecapi ini aku bermusik tetapi dengan lagu yang tidak porno. Rasulullah bersabda, bohong engkau wahai musuh Allah. Sesungguhnya Allah memberimu rizki yang halal tetapi engkau lebih memilih yang haram. Awas engkau bila kelak kudapati seperti yang engkau usulkan, engkau akan kutindak dengan hukuman yang tegas. Pergi engkau dari sini, dan bertaubatlah engkau kepada Allah. Ingat, bila engkau kudapati bermusik-musik, engkau akan kudera, kucambuk, kupukuli dan akan ku gunduli kepalamu. Dan engkau akan kupisahkan dari keluargamu dan akan kurampas hartamu dan akan kubagi-bagi untuk penduduk Madinah ini. Maka pergilah Amr bin Murrah dari sisi Nabi dengan rasa murung penuh dengan kehinaan. Dan setelah Amr bin Murrah berlalu, Nabi pun bersabda terhadap orang yang masih ada di sekeliling beliau, sembari bersabda, itulah orang yang durhaka kepada Allah. Barang siapa yang mati di antara mereka, belum bertaubat kepada Allah, nanti di hari kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan hina dan telanjang. Begitu mau berdiri langsung tersungkur kembali dan seterusnya. Hari Ibnu Majah Jilid 3 pada awal bab Al-Mughanasin. Entah mengapa dunia saat ini dipenuhi oleh musik. Seolah-olah dunia akan terasa sepi jika tidak bermusik. Saat ini tidak ada tempat yang sepi dari musik. Orang-orang berpendapat, musik itu pengobat jenuh, padahal obat jenuh itu adalah zikir, bukan musik. Di mana musik didengungkan, di situ ramai pengunjungnya. Tak peduli laki-laki atau perempuan. Hampir-hampir tak peduli lagi yang tua ataupun yang muda. Mungkin kedepannya orang sedang sekarat pun minta diantarkan ke sana. Wallahu alam. Apakah musik ini dihalalkan agama? Jawab, musik yang kami kenal saat ini, semuanya haram. Sekali lagi kami katakan bahwa, yang kami kenal saat ini, bukan masa lalu. Baik pemainnya laki-laki ataupun perempuan, bahkan yang religi sekalipun. Seperti yang sering ditayangkan di TV saat ini. Memang kalau kita dengar isinya seolah-olah dakwah semua. Tetapi bayangkan, jika dakwah yang mulia dan tinggi ini dinyanyikan, maka akan remeh kedengarannya. Para pembaca yang baik hatinya dan beriman, lihatlah faktanya. Ada penyanyi yang nyanyiannya selalu dakwah, saya tidak sebutkan namanya, tapi wanita di belakangnya yang sudah menjadi grupnya, mereka tidak memakai jilbab. Dan yang jelas mereka datang bukan untuk berdakwah tetapi menghibur. Kalau kita lihat manusianya yang seperti itu, apanya yang harus dihibur? Mereka bercampur baur, laki-laki dan wanita. Sedangkan hukum bercampur baur itu adalah haram. Lalu datang pula kita menghiburnya. Berarti kita telah memeriahkan bercampur baur yang hukumnya haram itu. Inilah yang dimaksud dari kaidah usul fikih. Artinya, hukum wasilah, jalan yang menuju, serupa dengan hukum tujuan. Selain alasan itu, kami juga melihat sebagai penyebab haramnya adalah, mereka memainkannya untuk ditonton orang lain. Dan akan terjadi perselingkuhan hati antara penonton dengan pemainnya yang disebut saat ini sebagai fansnya. Secara zahirnya tak mengapa, tetapi secara batinnya mereka akan tertarik dengan syahwat kepada lawan jenisnya. Ketika hal ini terjadi, bagaimanakah Anda mendudukkan ayat ini dengan keyakinan Anda itu? Perhatikan ini, firman Allah,
Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. An-Nur 30. Mungkin sebagian mereka berkata, keyboard kami pemainnya laki-laki semua, bukan perempuan. Maka kami jawab, ya. Tapi permainan itu berada di tempat percampuran antara laki-laki dan perempuan. Dan di tempat orang-orang yang tidak dapat membedakan antara yang benar dan yang salah. Bukankah Anda bermain untuk ditonton? Tolong jawab. Lalu siapa saja penontonnya? Sedangkan di sana bercampur antara laki dan wanita. Lalu Anda baca ayat ini, dari mana Anda mengatakan halalnya Tuhan? Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya. An-Nur 31. Andaikan para wanita memalingkan pandangannya ketika Anda bernyanyi, apakah Anda tersinggung? Padahal wanita itu telah berbuat benar seperti yang dikatakan dalam ayat ini. Sekarang kami bertanya kepada Anda, ketika Anda bernyanyi, apakah hati kecil Anda berharap dilihat wanita yang ada, atau Anda berharap mereka memalingkan wajahnya agar sesuai dengan ayat di atas? Perbuatan Anda itu yang memancing orang untuk menonton Anda. Maka ketika orang telah melanggar ayat ini, tentu Anda termasuk bagian dari penyebabnya. Dalam hadits riwayat Imam Bukhari dan Muslim, dikatakan, artinya, tidaklah aku tinggalkan untuk umatku fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki kecuali perempuan. Dalam hadits lain dikatakan, tiada seorang wanita yang memandang laki-laki yang bukan suaminya dengan syahwat, melainkan matanya dipaku di hari kiamat. Ukudul Lujain. Ketika Anda bermain, Anda merasa senang bukan? Anda disukai penonton. Semakin meriah para penonton bertepuk tangan, tentu semakin semangat Anda memainkannya. Bahkan Anda merasa berhasil bermain pada malam itu, berarti Anda telah berhasil pula menjadikan penonton baik laki-laki ataupun wanita menjadi penggemar Anda. Bayangkan bagaimana tanggung jawab Anda nanti di hari kiamat. Kami juga mengakui saat ini ada oknum ustaz yang mendukung merbakannya musik di negeri ini. Hal tersebut tidaklah mengherankan kami, sebab oknum yang seperti itu sudah lebih dahulu disabdakan Nabi petik terbalik dalam sebuah hadits. Diriwayatkan oleh Abu Amir al-Asy'ari bahwa dia pernah mendengar Rasulullah bersabda, di tengah umatku akan muncul orang-orang yang menganggap halal 1. Perzinahan 2. Mengenakan pakaian sutra untuk laki-laki 3. Minuman keras 4. Dan penggunaan alat musik. Juga akan terdapat orang-orang yang menetap di samping gunung yang ketika pada malam hari pengembala mereka menemui mereka dengan membawa domba-domba mereka karena pengembala tersebut sangat memerlukan upah, tetapi mereka mengatakan, besok saja kamu datang lagi. Maka Allah akan menghancurkan mereka dengan menimpakan gunung pada mereka, sedangkan mereka yang tersisa dirubah bentuk oleh Allah menjadi kera dan babi hingga datang hari kiamat. Hari Imam Bukhari nomor 5590. Dalam hadits lain dikatakan, dari Ali bin Abi Thalib berkata Rasulullah bersabda, apabila umatku ini telah melakukan 15 perkara ini, maka bala pasti akan turun. Ada yang bertanya, apa itu wahai Rasulullah? Rasulullah mengatakan, apabila harta negara telah beredar pada orang-orang tertentu, apabila amanah dijadikan suatu sumber keuntungan, zakat dijadikan hutang, suami memperturutkan kemauan istri, anak durhaka terhadap ibunya, sedangkan ia berbuat baik kepada temannya, dia menjauh diri dari ayahnya, suara-suara ditinggikan di dalam masjid, yang menjadi ketua suatu kaum adalah orang yang terhina di antara mereka, seseorang dimuliakan karena ditakuti kejahatannya,
khamar telah diminum di segenap tempat. Kain sutera banyak dipakai laki-laki. Para biduan disanjung-sanjung. Musik banyak dimainkan umat sekarang ini asik. Mencaci umat dahulu, maka hendaklah ia menanti angin merah, atau gempa, ataupun mereka akan dirubah menjadi makhluk lain. Hari Imam Tirmizi. Inilah zaman di mana ulama tidak disukai lagi, para penyantun tidak dimalui lagi. Dalam sebuah hadits riwayat Imam Ahmad dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi berkata bahwa Rasulullah pernah berdoa, "Ya Allah, jangan engkau ketemukan aku dan mudah-mudahan kamu para sahabat tidak bertemu dengan zaman itu, para ulama tidak diikuti lagi. Dan orang penyantun tidak dimalui lagi, hati mereka seperti hati orang ajam pada fasiknya, namun lidah mereka seperti lidah orang Arab pada fasihnya." Mungkin inilah zaman yang dikatakan Nabi itu, masyarakat sudah jauh dari para ulama, mereka tidak mau ditegur, orang tidak malu lagi melakukan maksiat walaupun di hadapan orang yang wara, hati mereka fasik rusak tapi mulutnya sangat manis, seolah-olah dialah ahli agama. Itu. Namun hal yang seperti ini tidak jarang kita lihat, dukungan dari para ulama. Bahkan ada ulama yang membenarkan kibotan, tarian, dan disko-disko lainnya. Barangkali ini jugalah yang dikatakan Nabi dalam hadits riwayat Imam Ibnu Adi dari Anas berkata Rasulullah bersabda, akan ada di akhir zaman nanti, ahli ibadat yang jahil, dan ulama yang fasik. Nabi bersabda, di akhir zaman nanti ada dua golongan manusia. 1. Golongan yang taat tapi tak tahu agama. 2. Golongan yang alim tapi sangat rusak, hingga ia rusakkan fatwa ulama yang dahulu. DCB. Dalam hadits riwayat Imam Muslim disebutkan, dari Abu Hurairah, berkata Rasulullah bersabda, ada dua golongan yang akan menjadi penghuni neraka, yang belum lagi aku melihat mereka. Pertama, golongan penguasa, yang mempunyai cambuk bagaikan ekor sapi yang digunakan untuk memukul orang. Kedua, perempuan yang berpakaian tetapi bertelanjang, belenggang lenggok waktu berjalan, hayunkan bahu. Kepala mereka sanggul di atas kepala. Mereka bagaikan bonggol ponok unta yang seget, condong atau miring. Kedua-dua golongan ini tidak akan masuk surga dan tidak akan dapat mencium bau harumnya. Sesungguhnya bau harum surga itu sudah tercium dari perjalanan begini-begini, sangat jauh. Hari Muslim. Kebenaran sabda Nabi ini dapat kita lihat sekarang ini. Ada golongan yang seenaknya saja memukuli orang lain, bertindak kepada manusia dengan hukum rimba. Dan banyak perempuan yang berpakaian tapi telanjang, karena masih ada secarik pakaian di badannya. Maka samalah dengan bertelanjang. Atau mereka menggunakan pakaian yang sangat tipis hingga kelihatan warna kulitnya. Dan yang model beginilah yang menjadi biduan saat ini. Sengaja dipanggil untuk menyempurnakan acara pesta yang sebenarnya. Ini adalah bagian dari agama. Maka bercampurlah antara yang hak dengan yang batil. Kalaupun ada ulama yang membaca buku saya ini, maka kepada ulama tersebut saya katakan, salahkah tulisan saya ini? Berapa banyak sudah perselingkuhan dan perzinahan disebabkan olehnya, lain lagi mabuk-mabukan yang subur tumbuh di sekelilingnya. Di mana ada musik pasti maksiat ada di tengah-tengahnya. Masya Allah. Hadits dari Abi Malik Al-Asijai, berkata Rasulullah bersabda, sesungguhnya akan ada dari umatku yang meminum khamar namun tidak dinamakannya khamar, mereka menamakannya dengan nama yang lain. Mereka meminumnya sambil dialunkan musik dan suara biduan. Allah akan menenggelamkannya ke dalam bumi dengan gempa dan Allah merubah mereka menjadi kera atau babi. Hari Ibnu Majah. Apa yang dikatakan Nabi dalam hadits di atas, prakiraan saya pribadi.
Sepertinya, inilah zamannya. Inilah zaman manusia yang seperti kera atau babi. Kedua makhluk itu sama-sama tidak mengerti baik dan benar. Maka ini jugalah zaman di mana manusia sudah sulit dinasehati. Kebenaran sudah tidak diikuti, segala kebaikan sudah tidak dipandang. Lagi, kebenaran hanya ada dalam istilah pedoman saja, kalaupun nyata. Hanya menjadi tontonan belaka, namun bukan sebagai tuntunan. Nauzubillah summa nauzubillah. Dalam surat Asy-Syu'ara, ayat 224, Allah menghinakan orang-orang yang bersyair. Dan penyair-penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat. Dalam surat Yasin 69, Allah berfirman, "Dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya, Muhammad, dan bersyair. Itu tidaklah layak baginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan." Dalam ayat ini Rasul tidak bersyair. Dalam ayat lain Allah berkata, "Sungguh adalah bagi diri Rasul itu contoh yang baik. Maka terserah Anda sajalah memahaminya. Kalau Anda pengagum Rasul, Anda dibenarkan oleh surat Al-Hajj ayat 30 ini. Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Tapi jika Anda pengagum artis atau biduan, carilah ayat atau hadits yang membela sikap Anda itu." Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 284, "Milik Allah lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu menampakkan apa yang ada dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu. Wallahu a'lam." Dalam surat Luqman ayat 1-6. Alif Lam Mim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmat, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, yaitu orang-orang yang mendirikan salat, menunaikan zakat, dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang yang beruntung. Dan di antara manusia ada orang yang membeli cerita kosong yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. Asbab turunnya ayat ini adalah, dahulu orang-orang menyukai budak yang pandai bernyanyi, sedangkan budak yang tak pandai bernyanyi kurang diminati orang. Maka turunlah ayat ini. Lihat tafsir Tabari juz 21 halaman 60-61. Wallahu a'lam. Seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibnu Mas'ud menafsirkan ayat ini, yaitu, "Dan di antara manusia ada orang membeli cerita kosong yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah." QS Luqman 6. Dengan mengangkat sumpah, demi Allah, yang tiada Tuhan melainkan Allah, bahwa ini adalah lagu-laguan, mungkin, kalau sekarang ini. Maksudnya CD, kaset del. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, diriwayatkan dari Abu Quraib, beliau berkata, telah meriwayatkan, Ali ibnu Abbas diriwayatkan dari Atak. Diriwayatkan dari Said ibnu Jubair diterima dari Ibnu Abbas bahwa LAHWAL hadits dalam surat Luqman ayat 6 itu adalah musik. Dengan demikian jadilah makna ayat ini begini. Dan di antara manusia ada orang membeli, menyewa musik yang tidak berguna, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. QS Luqman 6. Dalam hadits dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah bersabda, musik itu menumbuhkan benih munafik. Hari Imam Abu Dawud 1386/4279. Dalam sebuah hadits yang diterima dari Fidail bin Iyata, beliau berkata, musik itu pengundang zinan. Hari Baihaqi. Ibnu Abbas, seorang pakar tafsir dari kalangan sahabat, berkata bahwa arti cerita kosong itu adalah lagu-laguan dan mendengar lagu. Laguan, maksudnya mendengarkan musik.
Sahabat Nabi yang bernama Jabir bin Abdillah menafsirkan cerita kosong dengan lagu-laguan dan mendengar lagu-laguan. Imam Tabrani berkata, membeli budak yang pandai berlagu. Kalau sekarang adalah menyewa biduan dan kibotan. Wallahu alam. Kadang-kadang kami melihat sifat mereka sangat mirip seperti apa yang Allah firmankan dalam surat Munafikun ini. 4. Dan apabila kamu melihat mereka, tubuh-tubuh mereka menjadikan kamu kagum, dan jika mereka berkata, kamu mendengarkan perkataan mereka. Mereka adalah seakan-akan kayu yang tersandar. 1477. Mereka mengira bahwa tiap-tiap teriakan yang keras ditujukan kepada mereka. Mereka itulah musuh yang sebenarnya, maka waspadalah terhadap mereka, semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka sampai dipalingkan dari kebenaran? 5. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah beriman agar Rasulullah memintakan ampunan bagimu, mereka membuang muka mereka dan kamu lihat mereka berpaling sedang mereka menyombongkan diri. 6. Sama saja bagi mereka, kamu mintakan ampunan atau tidak kamu mintakan ampunan bagi mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. 1477. Mereka diumpamakan seperti kayu yang tersandar, maksudnya untuk menyatakan sifat mereka yang buruk meskipun tubuh mereka bagus. Bagus dan mereka pandai berbicara, akan tetapi sebenarnya otak mereka adalah kosong, tak dapat memahami kebenaran. Kalau kita lihat ayat ini, sangat persis dengan keadaan artis sekarang ini. Perhatikan. 1. Apabila kamu melihat mereka, tubuh-tubuh mereka menjadikan kamu kagum. Dalam hati mereka hanya memikirkan bagaimana caranya harus memperindah tubuh saja, agar orang-orang kagum kepadanya. Maka hidup poya-poya telah menjadi budayanya. 2. Jika mereka berkata, kamu mendengarkan perkataan mereka. Mereka tidak mau mendengarkan nasihat orang lain, hanya ceritanya sajalah yang harus didengarkan. 3. Mereka adalah seakan-akan kayu yang tersandar. Mereka diumpamakan seperti kayu yang tersandar, maksudnya untuk menyatakan sifat mereka yang buruk meskipun tubuh mereka bagus-bagus dan mereka pandai berbicara, akan tetapi sebenarnya otak mereka adalah kosong, tak dapat memahami kebenaran. 4. Mereka mengira bahwa tiap-tiap teriakan yang keras ditujukan kepada mereka. Ketika salah satu anggota dewan menegur anggota dewan perempuan yang memakai rok mini, malah artis yang sibuk membantahnya. Setiap suara keras dengan agama seolah-olah tertuju kepada mereka, hingga mereka langsung angkat bicara. 5. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah berubah, mereka membuang muka. Mereka selalu membuang muka, jika hukum ditegakkan, kecuali hukum-hukum yang ringan saja, seperti sedekah, umroh, yang tidak bersangkut paut dengannya. Tapi jika disebut masalah aurat, mereka langsung membuang muka. 6. Mereka menyombongkan diri. Mereka menganggap paling benar, hingga tidak peduli dengan keadaan di sekitarnya. Kalau demikian, maka ayat berikutnya adalah sama saja bagi mereka, kamu mintakan ampunan atau tidak kamu mintakan ampunan bagi mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Dalam kitab Daqaiqul Akbar, halaman 4 disebutkan, ketika Allah telah menjadikan nur Nabi kita Muhammad dan telah menjadikan ruh manusia semuanya, maka Allah meletakkan ruh beliau ke dalam sebuah kandil dengan wujud seperti orang yang sedang berdiri dalam salat. Kemudian Allah memerintahkan ruh manusia untuk mengelilinginya. Kemudian Allah memerintahkan manusia memandang kepada Nabi Muhammad. Maka pandangan inilah untuk menentukan keadaan ruh itu. Ada yang memandang kepalanya, maka Allah jadikan ia sebagai ruh pemimpin.
Ada yang memandang dahinya, maka Allah jadikan ia sebagai ruh orang yang adil. Ada yang melihat matanya, maka Allah jadikan ia ruh orang yang menghafal Quran. Begitulah seterusnya. Ada yang tidak memandangnya, maka Allah jadikan ia sebagai ruh orang kafir. Sedangkan yang memandang bayangannya, maka jadilah ia. Maka jadilah ia tukang bernyanyi, dan orang yang memiliki alat musik. Sepaket penyanyi, pemusik dan yang punya keyboardnya. Nauzubillah. Berarti ruh para penyair itu adalah ruh yang pada awalnya sudah tidak patuh pada Allah Ta'ala. Jadi bagaimana mungkin mau berubah? Ingat, musik itu identik dengan syair. Apakah Anda penggemar musik? Hal ini belum lagi dikaji, tentang menggunakan hartanya untuk membeli alat musik itu DCB. Membuat orang terlena, menyita waktu, dan sebagainya. Apalah yang kita jawab nantinya ketika kita dimintai tanggung jawab terhadap apa yang telah kita buat ini. Dalam Al-Quran, Surat Furqan ayat 72, ciri-ciri orang yang bertaubat itu disebutkan, dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui saja dengan menjaga kehormatan dirinya. Wallahu alam. Inilah bahayanya musik saat ini, dan inilah keterangan yang menyebutkan buruknya musik. Apakah kita masih menghalalkannya? Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu." Al-Maidah 87. Melihat musik saat ini tidak ada lagi sisi baiknya, dan juga tidak ada dalil yang menghalalkannya sesuai dengan hadits riwayat Imam Bukhari di atas, maka hukum haramnya sangat pantas untuk ditetapkan. Allah berfirman dalam Al-A'raf 157, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Melihat keterangan di atas, musik adalah sangat buruk. Berarti Allah mengharamkan segala yang buruk itu. Dengan demikian bagaimanakah kita yang melihat tapi diam terhadapnya? Jawab. Ismail Haqi Al-Buruswi menjelaskan dalam tafsirnya pada surat Al-Maidah ayat 81, dengan mengutarakan sebuah hadits Nabi. Pada hari kiamat manusia akan dikumpulkan dari kubur menuju Allah dalam rupa kera dan babi, sesuai dengan pembiaran mereka kepada ahli maksiat dan penahanan diri mereka dari melarangnya padahal mereka mampu untuk itu. Ini jugalah yang dikatakan Nabi dalam sebuah hadits riwayat Imam Bukhari nomor 5590. Diriwayatkan oleh Abu Amir Al-Asy'ari bahwa dia pernah mendengar Rasulullah petik terbalik bersabda, "Di tengah umatku akan muncul orang-orang yang menganggap halal perzinahan, mengenakan pakaian sutra untuk laki, minuman keras, dan penggunaan alat musik. Juga akan terdapat orang-orang yang menetap di samping gunung yang ketika pada malam hari pengembala mereka menemui mereka dengan membawa domba mereka karena pengembala tersebut sangat memerlukan upah. Tetapi mereka mengatakan, besok saja kamu datang lagi. Maka Allah akan menghancurkan mereka dengan menimpakan gunung pada mereka. Sedangkan mereka yang tersisa dirubah bentuk oleh Allah menjadi kera dan babi hingga datang hari kiamat." Hari Imam Bukhari nomor 5590. Apa yang dikatakan Nabi ini sudah terbukti. Perhatikanlah, hampir di setiap acara ceramah, kuliah, perayaan-perayaan yang menghadirkan ulama, tetap ada alat musik serta biduannya. Para kiai, dai, ustaz sepertinya tersenyum kagum menontonnya. Andaikan ia mengharamkannya, tentu wajahnya tidak seceria itu. Wallahu alam. Berapa lagilah umur dunia ini? Memang, kita temukan juga hadits riwayat Imam Bukhari dari Ummul Mukminin Siti Aisyah, bahwasanya Sayyidina Abu Bakar
Masuk ke rumah Aisyah, anak beliau sendiri, maka didapatinya di situ dua orang budak wanita memukul rebana, di mana Nabi sedang berselimut dengan kain. Maka Abu Bakar memarahi budak-budak itu, kemudian Nabi membuka selimut pada bagian mukanya dan berkata, biarkan sajalah. Hai Abu Bakar, sekarang adalah hari raya. Hal ini terjadi pada hari Tasyrik di Mina. Hari Bukhari, lihat Bukhari, juz Ihlam, 126. Mafhum yang dapat kita ambil adalah 1. Ada dua budak wanita memainkan rebana di rumah Aisyah, bukan di luar rumah. 2. Ini terjadi pada hari raya. 3. Ketika Abu Bakar memarahinya. 4. Nabi membiarkan dengan alasan bahwa hari itu adalah hari raya Idul Adha. Apa yang disebut di dalam hadits ini tentu tidak sama dengan apa yang dilakukan oleh para biduan sekarang ini. Diriwayatkan dari Mazidah bin Kanab Ar-Rahawi, dia berkata, ketika kami sedang bersama Umar bin Khattab, tiba-tiba datanglah satu kaum. Mereka berkata, sesungguhnya kami mempunyai seorang imam yang biasa mengimami kami salat asyar. Apabila selesai salat selalu mendendangkan syair, maka Umar bin Khattab berkata, marilah kita ke sana menemuinya. Setelah sampai di tujuan, Umar berkata, sesungguhnya telah sampai kepadaku bahwasanya engkau jika telah selesai salat selalu mendendangkan syair, maka dendangkanlah syair untukku. Jika syair itu bagus, aku akan mendendangkannya bersamamu. Dan jika syairnya buruk, aku akan larang engkau mendendangkannya. Maka laki-laki itu pun bersyair, hatiku, setiap aku mengingatkannya, kembali dalam kelezatan yang membuatku lelah. Aku perhatikan masa ini, hanyalah permainan dalam menempuhnya yang membuatku menderita. Wahai teman yang buruk, mengapa kemudahan dalam umur ini dihabiskan dengan bermain? Kemudahan telah berpisah denganku dan berlalu. Sebelum aku berhasil mendapat keuntungan darinya, aku tidak menangguhkan setelahnya kecuali ketiadaan dan ketuaan yang menyusahkan untuk mencapai keinginanku. Wahai jiwa, bagaimanapun keadaanmu dan hawa nafsu, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takut dan tunduklah. Maka Umar bin Khattab berkata, jiwa bagaimanapun keadaanmu, begitu juga hawa nafsu, lalu ia menangis dan meneruskannya. Takwalah kepada Allah, takutlah dan tunduklah. Kemudian Umar berkata, siapa di antara kalian suka bernyanyi, hendaknya dia bernyanyi seperti begini. Air mata takwa, Helm 34. Di sini perhatikan lagi, penyair yang disebutkan dalam hadits ini sungguh tidak sama dengan para penyair sekarang. Sahabat dahulu bernyanyi untuk semangat jihad, bukan untuk hiburan belaka. Maka, adakah para penyanyi religi sekarang seperti itu? Dalam kitab Nurul Yakin halaman 17 pada akhir judul, perilaku Rasulullah pada kaumnya sebelum diutus. Rasulullah pernah bercerita, tatkala aku masih kecil, aku mulai membenci berhala-berhala, dan aku pun membenci terhadap syair, nyanyian, dan aku belum pernah mempunyai maksud untuk melakukan suatu perbuatan yang biasa dilakukan orang jahiliyah kecuali hanya 2 kali. Namun semua itu Allah palingkan hal tersebut dariku hingga aku tidak sempat mengikutinya. Pada suatu malam aku berkata kepada seorang teman yang sama-sama menggembala ternak denganku, tolong perhatikan gembalaanku ini. Karena aku bermaksud memasuki kota Mekah untuk menonton pertunjukan sebagaimana layaknya pemuda-pemuda lainnya. Lalu aku keluar dari daerah penggembalaan untuk tujuan tersebut sehingga aku sampai di sebuah rumah yang terletak paling pinggir di kota Mekah. Ketika aku mulai mendengar suara musik, rebana dan seruling untuk pesta perkawinan salah seorang dari mereka. Kemudian di tempat itu aku duduk beristirahat sambil mendengarkan suara musik tersebut, tetapi tiba-tiba Allah menyelamatkanku dengan mendatangkan rasa
Kantuk yang sangat, hingga aku tertidur pulas, dan baru pada keesokan harinya aku terbangun setelah merasakan sengatan panas matahari pagi. Aku tidak sempat menyaksikan musik tersebut sama sekali. Begitulah cara Allah memeliharaku dari hal tersebut. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, wa ala Sayyidina Muhammad. Wallahu a'lam. Terima kasih ya guys sudah mengunjungi channel kami dan menonton sampai akhir video, and don't forget to subscribe ya guys, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa ya guys, please jangan lupa klik tombol subscribe guys, karena subscribe itu gratis, dan semoga yang sudah subscribe selalu mendapatkan rezeki yang berlimpah.